Iya, kalau dengar nada ini serasa kita sangat dicintai ya, Mitra Muslim, dan mendapatkan sebuah cinta terbaik. Tapi bagaimana kalau cinta ini terlalu berlebihan, bahkan di balik itu semua ada motif tertentu. Waduh, ini segera ditangkap ya Pak Polisi ya, ada motif-motif tertentu di balik itu semuanya. Tapi ini nggak berbicara terkait apa ya, mungkin pinjaman online atau lain sebagainya, Mitra Muslim, tapi love bombing ya, yang katanya dihujani cinta yang berlebihan sampai kita terlena, nggak sadar di balik itu semuanya ada sebuah hal yang diinginkan oleh pemberi cinta itu. Bener nggak sih demikian? Selengkapnya ya, Mitra Muslim dalam program Mozaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Muslim. Bagaimana kabarnya untuk siang hari ini? Senang sekali ya, saya Fidelita Putri yang insya Allah akan menemani selama 1 jam ke depan dalam program Mozaik. Hari ini insya Allah Jumat berkah ya, Mitra Muslim, 19 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan sudah 20 Mei 2022. Dan pastinya Fe tidak sendiri, ada rekan-rekan juga yang bertugas. Yang satu ini penting banget, produser spesial saya, ada Elsa Karunisa. Kemudian juga ada rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, ada rekan Kiki Rizkyani 88,7 FM Suara Muslim Tuban, ada rekan Mahfud Manaf 88,9 Raya FM Banyuwangi, ada rekan Novela Rahma dan juga Dea Koturunada di 88,1 FM Angkasa 7 Temanggung, Jawa Tengah. Siapa sih Mitra Muslim yang gak ingin dicintai? Siapa sih yang gak butuh kasih sayang? Semuanya itu dalam hal yang wajar ya, kita sebagai sosok manusia. Tapi hubungan ideal itu berubah bisa menjadi sesuatu yang tidak terkendali atau uncontrol ya oleh manusianya itu sendiri, sampai akhirnya menjadi pribadi yang tanggung jawab dan merasa patuh. Waduh, kalau bahasa Jermannya mungkin sendikodabuh ya. Oke, baik. Ayo kita ngobrol deh, Mitra Muslim, bareng Ustazah Hamdiatur Rohmah, seorang praktisi pendidikan parenting juga di Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perdana kalau saya ketemu sama Ustazah. Iya, taqabbalallahu minna wa Apa minkum. kabar ya, Kak? Alhamdulillah. Mohon Terima maaf lahir kasih batin ya. Gus. Iya, mohon Iya. maaf lahir batin Ustazah. Sama-sama. Kemarin sudah melewati beberapa waktu Iya. gitu, kita bisa berkumpul sama keluarga, dan bahkan kalau keluarga kan katanya ini cinta yang paling tulus. Oh. Ya gimana nggak tulus adanya Iya, itu. adanya itu. Nggak, jadi kayak terpaksa gitu. Ya, tapi kita bicara Iya. ya ini nggak menutup kemungkinan hanya di dalam keluarga Yes, atau di luar pasti. keluarga ya, Ya. love bombing ini. Atau Ustazah mau menyapa dulu sambil kita kasih opening dulu deh love bombingnya. Ya, baik. Sebenarnya saya dapat tema ini deg-degan. Jangan-jangan di seluruh produser yang ada di studio Radio Suara Muslim dimanapun sedang love bombing nih. Oke, mari kita tanyain yang di sebelah kanan kita. Ya. Oke. Saya harus ngomong praktisi pendidikan dan parenting masuk di tema love bombing, itu asik banget. Oke. Asik banget ya. Ya, baik. Mitra Muslim, semoga hari ini Allah berikan kita cinta. Amin. Dalam bentuk rahman dan Amin. rahim Amin. untuk kita semua, dan semoga cinta inilah yang nanti akan mempertemukan kita dengan Rasulullah, kemudian para syuhada dan para sahabat juga. Dan itulah hari dimana cinta itu menjadi terbukti. Dengan cinta kita kepada Allah, Allah cinta sama kita, maka bismillah kita dapat rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong masalah love bombing ini saya nggak bisa masuk di pintu agama karena jelas ya agama mengatur itu. Tapi di dalam dunia psikologi itu akhirnya memang terpaksa harus saya masukkan di sisi
jadinya nanti ada namanya psikologi klinis gitu ya. Karena kan oke. sesuatu yang berlebihan dan sesuatu yang berkekurangan dalam psikologi itu pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, khususnya di dalam emosi kita, cara berpikir kita. Nah, love bombing itu juga demikian. Kita mencintai seseorang itu yes, karena manusia lita'arofu itu untuk benar-benar saling menguatkan, dan salah satunya dengan cinta itu. Tapi kalau kemudian tadi Mbak Fis sudah bilang bahwa itu akhirnya menjadi tunduk patuh, aduh, tunduk patuh hanya kepada Allah kan. Harusnya kayak gitu ya. Bahkan mungkin akhirnya kalau dalam psikologi itu berujungnya nanti kepada maaf KDRT. Tuh, yang lagi saya pelajari sekarang. Itu ya. Nah, karena mencintai dengan motivasi yang berbeda. Kalau Rasul kita kan rahmatan lil alamin, Islam juga rahmatan lil alamin. Tapi ini karena dia punya motivasi, misalnya saya mencintai seseorang itu, tapi saya menginginkan di luar itu ada saja. Nauzubillah ya, misalnya dari harta, kekayaan keluarga. Itu kan masalah dunia kan, harta tahta wanita. Kayak sinetron. Yang kedua misalnya, maaf ini ada motif yang paling mengerikan itu kalau balas dendam. Mungkin dulu kan banyak juga itu disajikan ketika oh dulu kakak saya pernah disakiti oleh salah satu keluarganya dia, maka saya juga itu masya Allah, berarti kan sudah sakit kan jiwa itu ya. Love bombing ini kalau saya baca seluruh artikel itu saya sampai terperangah gini, kok nggak ada bagus-bagusnya ya. Bahkan nanti kalau kita diskusi love bombing ini yang terjadi pada anak dengan orang tua juga deh. Bahkan itu nanti akhirnya ada namanya, kalau tidak salah itu Peter Pan kalau istilahnya ya, kalau yang anak laki-laki yang kemudian dia saking kelekatan itu terlalu kemanjaan dan lain sebagainya, akhirnya dia menjadi anak-anak yang berkarakter seperti Peter Pan. Sindrom, dan di beberapa kasus yang perempuan juga ada kan Cinderella syndrome itu. Nah, ini kan berarti cinta yang dibomkan. Jangan-jangan mungkin karena ini produser, karena Rusia sama Ukraina belum selesai. Jadi kita ngomong bom, cinta yang dibomkan sedemikian rupa. Kadang-kadang kan orang bilangnya buta, sehingga pokoknya cinta aja memberikan yang berlebihan, kemudian baik itu perhatian yang berlebihan, kemudian pujian yang berlebihan, belum lagi nanti kayak segala-galanya untukmu. Siapa yang nggak mau itu ya? Jadi kayaknya kita benar-benar yang diperhatiin, tapi karena di belakangnya ada motivasi, maka itulah yang harus gimana ya nanti bisa mengendalikan itu supaya kita tidak termasuk di dalam itu atau tidak terjebak menjadi orang yang sebagai subjeknya. Itu. Oke, baik. Ustazah, ini saya kan juga sering banget lihat YouTube, baca-baca jurnal juga. Sekarang sering baca jurnal tentang ya KDRT juga. It's because they have a thesis like. Iya. Nah, ini agak miris gitu loh Ustazah. Pada ya mungkin subjek dan objeknya pada awalnya nggak kerasa ya mereka love bombing ini. Anak-anak yang sudah terkena virus merah jambu, ya kita tahu sendiri ya. Bahkan mereka itu melupakan sosok-sosok orang tua yang sudah membesarkan mereka gitu ya. Mereka bahkan saya ingin memberikan kebahagiaan pokoknya untuk si dia gitu ya. Atau untuk kita ambil KDRT juga, itu banyak sekali para wanita yang tidak sadar, bahkan karena dia ingin mempertahankan rumah tangganya, dia nggak tahu itu tuh sudah mungkin kekerasan verbal, fisik, kekerasan ekonomi juga kan, 4 hal ya, fisik, verbal, kemudian psikis dan ekonomi, itu sampai nggak kerasa bedanya kan. It's like sexual abuse juga begitu akhirnya begitu ya. Padahal kalau kita para Masya Allah, Allah itu begitu mengistimewakan wanita itu sampai ada surat khususnya. Kemudian yang paling saya, kadang-kadang kita itu kan, kenapa sih agama ngelarang ini, ngelarang itu, ngelarang ini? Padahal Allah memberikan huruf haram, memberikan haram itu kan kehormatan, haramun. Jadi supaya kita itu tetap terjaga kehormatannya. Nah kayak tadi itu misalnya sudah terlanjur, awalnya dikasih yang ini, seorang suami yang berlebihan mencintai, memberikan cinta yang istrinya terlena, kemudian sampai tidak tahu itu tadi, ini sebenarnya kalau misalnya tetap punya
benteng agama. Kalau saya ini maka saya akan durhaka kepada suami saya kalau ini. Nah, akhirnya itu menjadi satu persoalan psikologis tersendiri kalau itu tidak segera sama-sama saling disadari bahwa Rasulullah dan Quran juga innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin. Kalau segala sesuatu yang berlebihan ya maka itu juga sudah termasuklah salah satu dari perbuatan-perbuatan syaitan. Nah, love bombing termasuk di dalam yang berlebihan itu. Oke, baik. Bagaimana kalau dari Anda, mitra muslim, pernahkah mungkin mendengar ya atau mungkin juga merasakan sendiri kalau berlebihan? Ini bukan hanya dari keluarga ya. Nah, jadi mungkin dari lingkungan kerja. Ya, betul. Misalnya bosnya terlalu beri perhatian pada anak buahnya, teman ke teman, ya gitulah, banyak banget. Ayo cerita deh mitra muslim, karena kita pingin dengar juga, mungkin ada solusi juga dari Anda. Betul. Boleh banget untuk sharing. 0315245555, langsung telepon aja atau WA ya mitra muslim. Boleh juga kami tunggu di 0855 3000 938. Oke, baik. Ustazah Hamdia juga sampai apal ya udah ya. Ya udah beberapa tahun dulu ya. Kita mau dibom sama iklannya dulu. Oke, baik. Kita akan ngebom mitra muslim semuanya dengan penjelasan yang lebih rinci lagi, tapi setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam program Mozaik.